materi 9 sampai 15. Ketiga, analisis transaksi adalah menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan meringkas transaksi laporan keuangan. Ada yang namanya klasifikasi akun. Klasifikasi akun dibagi ada 5, yaitu harta atau aset, kemudian kewajiban atau liability, yang ketiga ada ekuitas, dan keempat ada pendapatan, dan yang kelima adalah beban. Harta, kewajiban, ekuitas itu termasuk dalam akun neraca. Yang kedua, yang analisis transaksi kita contohkan seperti persamaan akuntansi dasar. Kita membahas tentang matching konsep dan proses penyesuaian. Karena itu, pengaruh tidak melakukan penyesuaian akan siklus akuntansi, yaitu tujuan pembelajaran ini meninjau ulang tujuan langkah dasar dari siklus akuntansi, kemudian membuat kertas kerja atau worksheet yang dinamakan worksheet, kemudian membuat laporan keuangan dari kertas kerja itu. Sekarang kita masuk ke materi 12, yaitu sistem akuntansi dan kontrol internal. Ikut. Tujuan pembelajaran dari materi 12 ini adalah itu menggambarkan sistem akuntansi dan implementasinya. Yang kedua, dijabarkan 3 tujuan kontrol internal dan diberikan contoh 5 elemen kontrol internal. Yang ketiga, menjurnal dan memposting transaksi pada sistem akuntansi menggunakan buku besar pembantu dan jurnal khusus. Bisnis jasa dan bisnis perdagangan itu kita uraikan. Kalau pendapatan jasa sama dengan berapa ribu, lalu beban operasi itu berapa rupiah gitu. Terus laba bersih maksud saya itu pendapatan jasa dan beban operasi itu kita kurangi. Kalau pendapatan salah kalau bisnis perdagangan itu kayak penjualannya itu dapat berapa gitu, misal 50 gitu. Kalau harga pokok penjualan berapa ya, 30. Kalau laba kotor itu hasil pengurangan dari penjualan harga pokok penjualan. Kalau yang kedua ditambahi beban operasi itu beban operasi. Berapa ya? Kayak berapa ya? 80. Kita lanjut ke materi 14, yaitu menjelaskan tentang piutang dan persediaan. Piutang atau klasifikasi piutang dibagi menjadi 3. Piutang dagang, yang kedua wesel tagih, yang ketiga piutang lainnya. Dan kita lanjut ya ke materi persediaan. Tentang persediaan, tujuan pembelajaran dari persediaan itu menggambarkan kontrol internal terhadap persediaan. 2. Menjelaskan pengaruh pencatatan persediaan yang salah pada laporan keuangan. 3. Asumsi arus biaya persediaan dan bagaimana pengaruh terhadap laporan laba rugi dan neraca. Ini menjadi 5, yaitu real balance atau jumlah saldo dari perusahaan. Yang kedua, adjust needs atau yang disebut penyesuaian.
disesuaikan dengan TB, sehingga akun TB disesuaikan atau neraca saldo yang sudah disesuaikan. Worksheet adalah alat bantu yang berguna untuk mengerti flow dari data akuntansi dan industrial balance ke laporan keuangan. Jadi ketiga itu ada contoh, misal supplies, asuransi dibayar muka, akun atau sewa diterima di muka. Beda ya antara sewa diterima di muka sama sewa dibayar di muka. Itu penjelasannya. Kalau sewa diterima di muka, orang lain yang membayar kita dan itu belum digunakan sama sekali, itu termasuk hutang. Kalau sewa dibayar di muka, kita bayar tapi kita belum menggunakannya,